betul harus memperhatikan tanggal-tanggal tersebut. Kami sekali lagi tidak mentolerir apabila Bapak Ibu mengajukan dokumen-dokumen pencairan anggaran gitu ya melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kalau sudah melewati batas waktu, tentunya Bapak Ibu akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. P, itu P ya. Yang berikutnya M, mitigasi risiko. Jadi Bapak Ibu juga harus memitigasi risiko di tempat Bapak Ibu sekalian. Kalau di KPPN kemarin kami habis coba drill genset misalnya. Ya karena genset itu menjadi hal penting kalau terjadi mati lampu, proses bisnis yang berlangsung itu bisa menjadi atau bisa menjadi kendala terutama pada saat proses bisnis dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu penting untuk melihat lagi listrik aman gak nih gitu ya. Kemudian terkait dengan peralatannya aman gak nih? SDM-nya aman gak nih? Nah, makanya singkatan yang berikutnya yaitu D, yaitu dukungan SDM. Nah, untuk dukungan SDM ini Bapak Ibu penting untuk kemudian memperhatikan SDM-SDM yang ada. Ya, Mbok ya dikasih makan, ya enggak? Kalau lembur-lembur dikasih vitamin gitu kan. Diajak jalan-jalan refreshing dulu baru kemudian kerja lagi gitu ya. Jadi jangan diforsir-forsir terus. Ya, itu D. Yang terakhir adalah K, koordinasi. Jadi masalah koordinasi ini menjadi penting karena kadang-kadang ada sesuatu yang kita kurang paham. Nah, untuk itu Bapak Ibu silakan main ke KPPN, ketemu sama Mas Hardin atau teman-teman KPPN yang lain gitu ya. Kita kan CES gitu ya. Sama-sama teman gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk melakukan koordinasi apabila mengalami kendala, kesulitan dan sebagainya bisa kemudian bermain di KPPN. Oke ya. PMDK, perhatikan batas waktu, mitigasi risikonya, dukung SDM-nya dan koordinasi apabila terdapat kendala. Demikian Bapak Ibu yang bisa menjadi awal diskusi kita. Harapannya di kesempatan diskusi interaktif ini Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Karena pastinya Bapak Ibu dalam melaksanakan aktivitas langkah-langkah akhir tahun anggaran ini bisa jadi menemukan atau mengalami satu hal yang belum difahami betul. Nah, ini kesempatan yang baik Bapak Ibu KPPN Mamuju bekerja sama dengan RRI Mamuju menyelenggarakan satu acara yang dikemas khusus dengan bentuk interaktif dan semoga Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini dengan baik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Mas Rahmat. Ya luar biasa, terima kasih Pak Ferry gitu. Karena mungkin saya masih terbawa-bawa suasana webinar gitu. Hampir saya ngomong ya tepuk tangan buat Pak Ferry. Ada yang tepuk tangan. Ya, tapi jadi mungkin yang patut kita singgung tadi ada beberapa tantangan ya Pak Ferry yang harus kita siap hadapi, yang harus kita atasi menjelang akhir tahun ini. Yang pertama tentu saja ada implementasi beberapa transformasi proses bisnis yang dari semula dari tanda tangan basah kemudian menjadi tanda tangan elektronik. Memang memudahkan tapi tetap ada celahnya yang harus kita antisipasi, yang kalau misalnya kita gagal untuk memitigasi tentu saja akan merugikan kita satker dan kita semua. Kemudian ada juga Airpata. Nah, ini hal-hal baru yang sebenarnya akan memudahkan juga, tapi biar bagaimana karena ini masih dalam piloting harus tetap kita jaga prosesnya. Tapi saya tertarik nih yang PMDK ya istilahnya Pak Ferry. Ini PMDK mirip cerita saya waktu SMA dulu. PDKT mulu dapatnya kagak. Dukungan SDM surprise juga tadi Pak Ferry ngomongnya bukan cuma makanan, bukan cuma nutrisi tapi juga healing ya Pak. Jangan sampai nanti kita akhir tahun 2 bulan healing semua. Luar biasa. Ya harus diatur lah ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Ferry sudah membuka paparan ini dengan penuh semangat. Jadi mungkin saya yakin sudah ada pertanyaan nih, tapi kalau buat para pendengar yang masih punya pertanyaan ditahan dulu, kita masih punya paparan lagi, siapa tahu pertanyaannya bisa dijawab di yang sebelumnya. Kalau nanti ingin menyampaikan nanti mungkin bisa disampaikan melalui line telepon atau WA di 0822 96 09 0996. Baik, kita lanjut ke pembicara berikutnya. Kami persilakan apa? Langsung tanya jawab Oke, kayaknya. mohon maaf, sorry. Langsung tanya jawab aja ya. Oke. Sampai bingung Mas Ardi. Iya. Oke, di 0822 sekali lagi 9609 0996. Kami persilakan. Yang tahu mungkin Mas Randi kali ya. Ya. Untuk melihat ininya, pertanyaan yang masuk bisa kelihatan di situ atau belum ada yang masuk ya. Oh, kalau belum ada yang masuk mungkin kita bahas beberapa hal yang menarik ya di kesempatan sambil menunggu pertanyaan yang ada ya.
Jadi misalnya di langkah-langkah akhir tahun ini ada satu hal yang menarik nih, Mas Ardin, ya, yaitu terkait dengan adanya batas waktu. Itu buat apa sih, Mas Ardin? Batas waktu itu buat apa sih? Eh, ini kan mengatakan ya, kalau kita lihat sebelum ada dulu penerapan langkah-langkah tahun kan sering kita mengalami yang namanya penumpukan pengadaan SPN gitu Pak. Jadi kadang-kadang satker maupun kita dari sisi KPPN-nya itu dia tahu betul-betul harus kerja keras gitu. Pengadaan SPN-nya harus menumpuk di bulan Desember, harus menumpuk sampai pagi seperti itu. Nah, dengan adanya langkah-langkah tahun, terutama pengaturan batas waktu itu apalagi terkait SPN maupun kontraknya, itu akan terbagi, akan terurai penumpukan pengajuan SPN. Jadi bisa dibilang juga dari sisi manajemen kasnya ini selaku bun ya lebih mudah untuk kasnya seperti itu Pak kalau terkait dengan penerapan langkah-langkah tahun itu. Jadi pada intinya penerapan langkah-langkah tahun ini untuk memberikan kemudahan ya baik dari sisi kerja juga dari kita selaku bunnya selaku KPPN. Iya. Mungkin sebagai bagian bahwasannya yang namanya kas negara itu kan terbatas gitu ya. Jadi dengan adanya langkah-langkah akhir tahun itu bisa membuat kas negara kita jadi lebih siap gitu ya Mas Adi, salah satunya juga gitu ya. Jadi selaku bun kita bisa memprediksi berapa kira-kira kebutuhan kita per harinya atau per bulannya bisa diprediksi. Jadi nanti karena memang seperti Pak Mary bilang, ini keuangan kita terbatas atau sama seperti keuangan di keluarga ya. Jadi kalau sebelum belanja itu harus ada perencanaannya, mau beli apa kita sudah merencanakan dari awal, harus siap dananya seperti itu. Baik. Pelakuannya juga ya di kita sebagai pengelola keuangan juga harus seperti itu, harus ada perencanaan. Ya mungkin ini tadi juga sudah disinggung juga sama Pak Ferry bahwa ada implementasi beberapa proses bisnis gitu yang bertransformasi. Jadi kalau di sini kan kita keterkaitan juga dengan batas waktu. Jadi kita sudah memperhatikan batas waktu, kita juga harus memperhatikan batas waktu pengajuan dokumennya gitu. Karena ada implementasi tanda tangan elektronik yang menyebabkan adanya overload ataupun jadi penumpukannya bukan cuma SPM juga ya Pak Hardin ya, tapi juga untuk request TTE begitu ya. Jadi sehingga kita kalau misalnya ingin mengajukan mungkin bisa 3. Kira-kira idealnya berapa hari sebelum batas waktu ya kalau untuk mengajukan itu untuk stabil gitu? Kalau pengajuannya tagihan atau pembayarannya itu sebaiknya menunggu batas akhir. Ya. Ya sampai nanti kita menggunakan pola pikir yang sama berapa satker, terus terakhir lagi mengajukan di hari yang sama ternyata Indonesia banget ya. Jangan sampai harus menunggu ya, harus menunggu sampai dengan batas akhir pengajuan baru kita ajukan seperti itu. Nanti sudah ini akan menjadi overload ya, baik itu di KPPN-nya ataupun di satker sendiri. Dan ini kan kita juga sudah menggunakan sudah digitalisasi pembayaran ya, penggunaan aplikasi sakti, penggunaan tanda tangan. Kalau terlalu overload nanti tentunya akan ada keterbatasan aplikasi juga ya, bisa jadi lambat seperti itu. Ya para CES KPPN Mamuju pasti udah pernah ngalamin gitu ya keadaan-keadaan yang dimana lagi overload tiba-tiba nggak stabil semua nih. Oke, baik. Itu tugas kemana Pak? Yang pengisian lokasi ya, lokasi ini dan pengisian cepat waktu kan di hari yang sama. Karena dilakukan di hari yang sama, makanya agak lambat sebenarnya karena memang agak perlu pengisian tanda tangan. Oke, baik. Jadi intinya harus diperhatikan manajemen waktunya ya, pengajuan dokumennya Pak Hardin dan Pak Ferry. Baik. Oke, pendengar RRI Pro 1 Mamuju, kita akan lanjut setelah pembicaraan yang asik ini, yang seru ini setelah jeda berikut. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu. Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya. Wah, banyak duit dong. Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar. Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin nggak dikelarin? Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan. Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. Oke, kembali lagi di bertanya KPPN menjawab setelah komersial break tadi. Oke, tadi sampai di manajemen waktu. Kita lihat apakah sudah ada pertanyaan yang sudah masuk di line kita di sini. Kayaknya belum ada. Tuh, ada efek soundnya. Baik, tadi kita udah bahas nih soal implementasi TTE. Nah, sekarang kalau Airpata selaku pengganti garansi bank, bisa disinggung dikit nggak ini Pak Hardin terkait yang selama ini menggantikan proses bisnis garansi bank yang bertahan selama berpuluh-puluh tahun. Kira-kira apa terobosan yang bisa diharapkan dari proses ini? Kata kalau bisa ini ya, pertanyaannya rekening apa? Mas, rekening penampungan sementara akhir tahun ya Pak ya? Rekening penampungan akhir tahun anggaran. Nah, sebelumnya, tahun sebelumnya kita memang selalu mempersyaratkan untuk pembayaran pembayaran akhir tahun itu menggunakan jaminan. Yang ini nak pakai nih. Pelaksanaan. Menggunakan jaminan pelaksanaan. Nah, ada beberapa keunggulan dengan menggunakan Airpata ini tentu akan memberikan kemudahan dan solusi yang tentunya lebih baik bukan cuma ke kita selaku KPPN ya, tapi juga tentunya kepada satuan kerja maupun ke penyedia barang jasanya. Misalnya ini tingkat risikonya kan selama ini kalau jaminan itu kita KPPN yang menyimpan, nah tentu ada risiko kehilangan seperti itu. Nah, yang kedua mungkin ke satuan kerjanya ya. Jadi satuan kerjanya tidak perlu mendorong satkernya untuk mengurus jaminan lagi sampai ke bank, terus harus antri seperti itu. Nah nanti setelah baru keluar jaminannya baru bisa ngajukan SPM-nya. Pun demikian dengan rekanannya. Tentu dia tidak perlu menjaminkan uangnya ya terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran. Nah, Airpata ini tentu pembayarannya sendiri mungkin agak beda ya kalau dengan pemeliharaan. Kalau pemeliharaan ada jaminan kita bayarkan. Tapi kalau mekanisme Airpata ini tidak menggunakan jaminan memang, cuma Satker mengajukan pembayaran nanti akan ditampung dulu di suatu rekening yang namanya Airpata itu. Nah nanti setelah prestasi pekerjaan selesai baru dibayarkan seperti itu. Oh ya, berarti fungsinya kurang lebih kayak rekening bersama gitu, kayak rekber Iya, gitu kalau kita rekber, wah betul sekali. sangat sangat ya sangat commerce banget gitu ya, sangat e-commerce. Hanya punya pengalaman. Oh ada. Jangan bukan pengalaman ditipu Pak Hardin. Oke, Pak Hardin dan Pak Ferry sepertinya ada telepon ya, silakan. Halo Kak, Anda bertanya ke PPN jawab. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Mohon izin. Pak Boy. Halo? Pak Boy. Pak Boy. Kalau boleh tahu dari kantor, mungkin Bapak ada Pak Boy dan mewakili kantor tertentu? Masyarakat biasa. Oke, siap.
Silakan Pak Boy. Apa namanya? Kalau mau tanya masalah apa namanya itu anggaran-anggaran yang memang biasa lewat di akhir tahun itu biasanya katanya menjadi sitwa ya, bagi pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Kira-kira itu dikembalikan ya atau gimana itu silpanya itu? Oke, berarti Ya. mungkin bisa saya simpulkan kalau Pak Boy bertanyakan masalah anggaran yang tidak terserap di akhir tahun, apakah itu dikembalikan atau bagaimana? Iya, karena biasa kan ada orang bilang silva. Saya tidak tahu apakah itu masih disimpan untuk tahun depan atau apa. Karena kan ini kan baru-baru saja kan ini ada juga bantuan DBH dana bagi hasil. Siap. Itu kalau tidak terlalu ini tahun, karena tahun depan katanya ada lagi tambahannya. Jadi kalau tidak terserap, kira-kira apa solusinya kira-kira? Baik, berarti menanyakan dulu bagaimana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik, langsung langsung dapat jackpotnya nih Pak Ferry dan Pak Hardin gitu. Jadi bagaimana kalau anggaran tidak terserap, apakah akan menjadi silpa? Wah, terus disebutkan juga tadi konteksnya dana bagi hasil nih yang merupakan juga bentuk transfer dana ke daerah. Mungkin langsung di-handle sama Pak Ferry, silahkan. Baik. Terima kasih pertanyaan Pak Boy nih, luar biasa. Pemerhati sekali ya Pak ya. Kita bicara di langkah-langkah kegiatan anggaran, tentunya semua itu akan diatur sedemikian rupa per jenis kegiatan atau per jenis pelaksanaan anggaran yang terjadi Bapak. Contoh misalnya, kalau misalnya kita terkait dengan pelaksanaan anggaran yang berkenaan dengan belanja pegawai, belanja operasional barang, belanja modal, tentunya kita memahami ada satu prinsip dalam anggaran kita, yakni adanya prinsip periodisitas. Prinsip periodisitas itu Pak Boy, itu adalah prinsip yang kemudian menjaga anggaran itu memang ada dalam satu tahun anggaran saja. Ini gimana? Kita telepon dulu atau saya jawab dulu? Oke, mungkin bisa dijawab dulu kalau gitu ya mungkin ya. Atau mau angkat dulu terus kita simpan dulu? Oke, kita simpan dulu mungkin ya. Mohon maaf ya Pak Ferry, bisa di keep dulu. Baik. Pak Boy, mohon maaf sebelumnya, silakan. Halo, kapan Anda bertanya, kapan menjawab? Halo, pagi. Pagi, selamat pagi. Dengan Bapak siapa, mohon izin? Ya, saya Andre di Simboro. Wah, Pak Andre, tetangga kita ya, Pak Andre di Simboro. Sama-sama Simboro ya. Siap. Silakan Pak Andre. Izin Pak, ini saya mau tanya strategi apa yang disarankan untuk tercapainya realisasi pada dokumen anggaran. Berhubung ini sudah mendekati akhir tahun, baiknya strateginya bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Andre. Itu aja Pak ya. Oke, sudah terputus. Baik. Nih, mungkin lebih ini ya, terkait strategi kira-kira kiat-kiat apa yang bisa dilakukan oleh mungkin satuan kerja atau kantor pemerintah untuk supaya realisasi anggarannya maksimal nih. Ya. Tapi bagaimana, kita kembali dulu ke Pak Boy ya. Kasihan Pak Boy udah nungguin. Kasihan Pak Boy udah nungguin nih. Nanti baterainya lowbat, nanti mati lampu. Mati lampu gimana? Mati lampu gimana? Oke, silakan. Nanti yang kedua dijawab Mas Hardin lah ya. Siap. Saya jawab yang pertama. Jadi untuk Pak Boy, tadi saya tegaskan bahwasannya setiap tahun anggaran itu kemudian ya uangnya ada di periode tersebut ya. Dia tidak bisa melampaui tahun anggaran. Kecuali ada beberapa hal yang mungkin bisa melampaui. Tapi itu kita berbicara hal-hal yang khusus seperti misalnya adanya kontrak tahun jamak, adanya PHLN, adanya SBSN gitu ya, itu diatur khusus. Tapi secara default atau secara umum, maka anggaran itu akan mengacu kepada satu periode tertentu. Apabila tidak terserap, maka otomatis dana yang ada tadi akan tetap berada dalam rekening kas negara, gitu ya. Karena pada prinsipnya kalau kita berbicara APBN nih Pak Boy ya, kalau nanti Pak Boy berbicara APBD mungkin prinsipnya sama. Seluruh anggaran itu letaknya tetap berada di kas negara, baru kemudian ketika ingin dicairkan, maka dari kas negara itu baru meluncur kepada vendor atau kepada kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran Pak Boy. Nah, itu bicara terkait dengan periodisitas, kecuali diatur khusus yang tadi saya sebutkan. Nah, berkenaan dengan transfer ke daerah, perlakuannya juga ada beberapa yang sama, ada juga beberapa yang berbeda, gitu ya. Kalau misalnya tadi kita bicara misalnya, tadi berbicara yang terkait apabila ternyata anggaran, Pak Boy kan nanya terkait dengan silpa ya Bapak.
ternyata misalnya penerimaan anggaran satu negara atau daerah itu ternyata melebihi dari jumlah beban atau pengeluaran yang dilakukan, maka itulah yang kemudian akan disimpan sebagai selisih lebih dari pembiayaan anggaran ya. Jadi itulah yang kemudian akan disimpan gitu ya, tersimpan sedemikian rupa. Kenapa? Karena ya penerimaannya lebih banyak, tentunya pasti akan disimpan dong ya untuk kebutuhan tahun depan. Nah, cara teknis penggunaannya itu diatur dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin sampai situ dulu ya, biar nggak terlalu jauh dan nggak terlalu detail. Oke, kita masuk ke transfer ke daerah. Nah, terkait dengan transfer ke daerah, Pak Boy, ini juga ada beberapa perlakuan. Contohnya misalnya, apabila ternyata ada beberapa, contohnya misalnya dana desa. Ketika masih ada sisa dari rekening kas daerah, gitu ya, sekali lagi, masih ada sisa dari rekening kas desa, mohon maaf, bukan rekening kas daerah, rekening kas desa, maka kemudian itu akan diperhitungkan dalam penyaluran dana desa berikutnya, Pak Boy, seperti itu. Tapi ada juga transfer ke daerah yang tidak seperti itu. Contohnya misalnya dana bagi hasil PBB misalnya, Pak Boy. Misalnya untuk dana bagi hasil PBB misalnya, ketika kemudian dana ini kan sebenarnya sudah tersedia di pemerintah pusat gitu ya. Nah, teman-teman di daerah, misalnya di provinsi atau kemudian di kabupaten kota, itu kemudian dapat melakukan proses pengajuan penyaluran dana dari DBH tadi. Nah, inilah yang kemudian kadang-kadang dananya memang sudah tersedia, tapi gara-gara dokumen syarat salurnya itu belum disampaikan ke KPPN, akibatnya dana tersebut ya tetap berada di pemerintah pusat, belum bisa cair. Pertanyaan Pak Boy mungkin gini, loh kalau begitu nanti akan hilang nggak Pak? Nah kalau untuk DBH PBB itu nggak akan hilang Pak, itu memang sudah dialokasikan sedemikian rupa. Jadi misalnya ternyata tahun 2022 kemarin ada penyaluran yang belum dilakukan oleh Pemda karena dokumen syarat salurnya belum diterima oleh KPPN, maka dapat diajukan di tahun berikutnya gitu ya. Nah itu masih tetap ditunggu dan masih bisa untuk dilakukan gitu Pak Boy. Nah itulah yang menjadi kunci. Mungkin secara umum kalau berbicara tentang silpa adalah manakala penerimaan lebih dari belanja yang kita lakukan, maka akan terdapat kelebihan. Nah kelebihan itulah yang kemudian disimpan, itu secara umum. Tapi ada tadi yang saya sampaikan secara khusus yang kemudian perlakuannya akan berbeda-beda. Nah biar Pak Boy nggak pusing nih, mungkin sampai situ dulu. Nanti kalau ada waktu bisa privat ya, atau datang ke KPPN Mamuju sebagai CS gitu ya, silahkan Bapak. Nanti kami akan sampaikan lebih lanjut, lebih detail terkait dengan bagaimana perlakuan per masing-masing. Apalagi kalau Pak Boy mungkin bisa membaca aturan-aturan per masing-masing apabila berkenan, misalnya ada PMK terkait bagi hasil, transfer ke daerah, dan sebagainya yang kemudian akan memberikan penjelasan kepada Pak Boy terkait dengan bagaimana perlakuannya di akhir tahun. Demikian Mas Rahmat. Ya mungkin Balau, kalau mungkin yang ditanyakan Pak Boy nanti jadi materi kita berikutnya ya. Iya. Sangat visioner. Oke, Mantap baik. banget. Siap. Lanjut ke tadi yang udah di set up Pak Hardin. Pertanyaan dari Pak Andre, strategi nih atau kiat-kiat atau tips dan trik yang disarankan supaya realisasi anggarannya optimal di tahun ini. Terima kasih Mas Rafa. Dari Pak siapa tadi? Dari Pak Andre. Tetangga Simboro. kita ya, Simboro ya. Iya. Mungkin sudah disinggung tadi Pak Ferry dan waktu menyampaikan di permulaan tadi. Ada singkatan apa tadi Pak? PMDK. Nah intinya di situ. Nah salah satu poinnya yang mungkin perlu diperhatikan adalah koordinasi. Nah dalam pencarian anggaran kan tidak cuma melibatkan pengelola keuangan yang melakukan pembayaran, tapi juga melibatkan bagian perencanaan dan pengelola kegiatan. Nah, bahkan sampai ya, pekerjanya sendiri ya, konstruksinya ya. Iya betul. Jadi harus melibatkan semua unsur ya, terutama yang ada di satkernya, bukan cuma yang melakukan pembayaran saja, tapi pelaksana kegiatan maupun pelaksana teknis di lapangannya. Jadi harus dikoordinasi kapan pekerjaannya dilaksanakan, terus kapan dia diajukan pembayarannya ke BPN. Jadi secara berjenjang atau terstruktur memang harus direncanakan dari awal. Jadi tidak serta-merta langsung tiba-tiba kita mengajukan pembayaran. Jadi harus ada direncanakan. Kalau di kita kan ada namanya proyeksi pencarian dana. Nah itu kan dasarnya berdasarkan kegiatan yang tentunya akan dilaksanakan oleh satuan kerja. Nah kalau kita secara tertib atau secara konsisten untuk mengikuti rencana kegiatan sudah dibuat oleh Satker, tentunya realisasinya bisa dioptimalkan, bisa dibayar tepat waktu maupun tepat sasaran. Jadi memang intinya poin pentingnya adalah koordinasi. Harus ada koordinasi antara perencanaan,
pelaksanaan maupun pembayarannya. Baik, arti intinya koordinasi, terutama di bagian perencanaan, keuangan, dan teknisnya ya, Iya. Pak Ardin. Baik, luar biasa. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andre tadi. Oh ya, mungkin Pak Ferry dan Pak Hardin, ini ada pertanyaan dari WA, dari yang masuk. Ini ada dari Ibu Wina atau Kak Wina ya, dari Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Mamuju. Bertanya, untuk pengajuan SPM Honor bulan Desember 2023, apakah sudah dapat diajukan melalui tanggal 1 Desember 2023? Silakan. Konteksnya honor ya. Iya, honor. Misalnya makin cepat makin bagus gitu Wah. ya. Iya, makin cepat makin bagus. Makin bagus. Iya. Nah, makin cepat habis juga biasanya ya. Cepat dimintakan Cepat lagi kalau dimintakan gitu. lagi. Baik. Untuk honor ya, honor bulan Desember memang diatur dalam langkah-langkah akhir tahun dalam Perizinan 10 2023 bahwa pengajuannya dapat dibayarkan sebelum melakukan mengerjakannya ya. Biasanya kan pekerjaannya dulu baru kita bayarkan. Nah, kalau akhir tahun ada pengecualian. Memang di Desember ini boleh dibayarkan Dibayar lebih dulu, awal ya. sebelum Jadi, mendahului kegiatan. sebelum mendahului kegiatan. Jadi tanggal 1 Desember itu sudah bisa diajukan, tapi dengan persyaratan nanti melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dalam hal misalnya ternyata tidak melaksanakan tugas secara full, jadi bisa ada tanggung jawabnya untuk mengembalikan seperti itu. Oke, baik. Berarti jangan lupa SPTJM-nya ya, Jangan Bu lupa Wina. SPTJM-nya. Siap, Tanggal terima 1 kasih. Desember Oke, artinya sudah bisa dilakukan asal ada syarat tertentu. Ada, Baik. iya. Oke, lanjut kita ada telepon lagi yang masuk. Halo, selamat pagi. Anda bertanya KPPN, mohon jawab. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, dengan siapa? Dengan Pak Rian Pak. Dengan Pak Rian di Mamuju. Dengan Pak Rian di Mamuju. Silakan Ya. Pak Rian. Pak, ini Pak, kan biasanya memang selalu akhir tahun itu OPD maupun lembaga daerah ini selalu menumpuk pencairannya Pak. Ada tidak Pak sanksinya ini kepada lembaga atau OPD yang realisasinya rendah Pak? Kemudian ini perlu juga diumumkan kepada publik Pak, supaya publik bisa mengetahui bahwa ini lembaga-lembaga yang tidak becus bekerja Pak. Mungkin bisa diumumkan supaya publik tahu Pak. Iya, Pak. Oke, cuma itu aja ya Pak. Oke, makasih banyak Pak. Ya Pak. Ya, Pak siapa tadi Pak? Oh? Pak Rian. Oh, Pak Rian. Oke, Pak Rian di Mamuju. Wah, yang tidak becus bekerja. Waduh. Gimana kita mereframing kalimatnya nih Pak Ferry? Baik, jadi mungkin ini intinya meminta akses pertanggungjawaban publik mungkin ya Pak Iya. Ferry. Intinya bagaimana dan transparansi ini gimana. Nah, silakan Pak Ferry yang mungkin menanggapi. Ya, betul sekali. Saya sih sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Rian ya, bahwasanya sebagai pengelola negara ya, pengelola keuangan negara ataupun pengelola keuangan daerah, dua-duanya memiliki amanah yang besar dalam rangka untuk bisa menjamin apa-apa yang sudah direncanakan itu kemudian digulirkan. Itulah kenapa kita memiliki adanya rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah gitu ya. Yang memang sudah ditetapkan bersama oleh pemerintah dengan wakil-wakil rakyat di Dewan. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, ya saya setuju banget ya, ada sebuah hal yang memang harus dilakukan baik oleh kami ya. Mungkin Pak Rian perlu tahu ya, KPPN Mamuju ini menangani hanya terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN saja. Jadi stakeholder kami gitu ya, itu adalah para satuan kerja di lingkup untuk instansi vertikal pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mendapatkan dana APBN. Itu batasannya ya Pak Rian ya di kami. Namun kalau misalnya kami boleh sampaikan juga di kesempatan yang baik ini, bahwasanya hal itu tidak hanya berlaku baik untuk pemerintah pusat saja, tapi juga berlaku untuk pemerintah daerah, bahwasanya seluruh penanggung jawab kegiatan di satuan kerja baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk sampai kepada realisasi yang yang optimal dan maksimal. Contoh untuk satuan kerja di KPPN Mamuju tadi saya sudah sampaikan, untuk belanja pegawai saat ini sudah ada di angka 87% Pak Rian, itu sudah angka yang bagus. Nah kemudian untuk belanja barang dan modal, belanja barang lebih sedikit ya, sudah berada di atas sekitar 70%, sedangkan untuk belanja modal masih di angka 60%. Namun demikian kami melihat sudah banyak yang sudah dilakukan kontrak gitu ya, sehingga proses untuk pencairan dananya dapat dilakukan dengan segera gitu ya. Jadi kita masih punya optimis. Dan
pengalaman di tahun lalu berapa Mas? Untuk capaian Mas Rahmat mungkin tahu. Capaian tahun lalu ada di lebih dari 90% ya. 92 kalau 92% Pak Rian ya. Jadi 92% sampai dengan akhir tahun selesai itu akan tercapai Pak Rian. Jadi nggak usah khawatir. Justru langkah-langkah akhir tahun yang dilakukan oleh banyak pihak ini, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, adalah dalam rangka untuk menjamin ketercapaian itu Pak Rian, gitu ya. Nah kalau tadi Pak Rian sampaikan mungkin ada bahasa harus ditekan teman-teman OPD dan atau teman-teman satuan kerja pemerintah pusat, saya pikir mereka saat ini sedang bekerja keras Pak Rian, gitu ya. Saya pikir mereka sedang bekerja keras, gitu ya. Tinggal sebagai koordinator, gitu ya, kami di KPPN Mamuju kemudian menyampaikan secara rutin setiap bulan kepada teman-teman satuan kerja atau bahkan di publik ya melalui media sosial kami, gitu ya, di KPPN Mamuju di Instagram maupun di website kami, gitu ya. Itu kemudian kami sampaikan beberapa hal yang kemudian jadi capaian untuk pemerintah pusat atau satker di lingkup KPPN Mamuju. Nah kalau untuk OPD atau di pemerintah daerah juga sama, gitu ya. Jadi silakan bisa diakses informasi itu. Yang penting akses dari tempat yang tepat. Saya yakin di setiap pemerintah daerah ada semacam kantor pelayanan informasi publik, gitu ya, KPID yang kemudian bisa diakses. Mungkin itu Pak Rian. Terima kasih atas dorongan semangatnya dan kita berdoa semoga bisa tercapai semua realisasinya. Terima kasih Pak Rian. Oke, makasih Pak Ferry jawabannya. Ya, kita akan lanjut. Anda bertanya KPPN menjawab setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune, jangan kemana-mana. Beli ini, nih, sama ini nih. Ibu belanja online lagi? Banyak banget belinya. Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan. Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu kalau lagi belanja online. Oh ya? Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD. Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya? Ya enggak lah Bu. Lalu? Kalau pakai COD dan barangnya nggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress 1 ya. Pantes pesanan ibu nambah. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Oke, kembali lagi di Anda bertanya, KPPN menjawab. Nah, selain tadi sudah dijawab ya pertanyaannya dari Pak Rian. Nah, sekarang ada lagi nih Pak Ferry dan Pak Ardin nih. Dari Ibu Hikmah Ramli ini. Pertama-tama terima kasih kepada KPPN yang terus membantu memaksimalkan terserapnya anggaran kami. Izin Pak, bagaimana jika ada SPM yang terlambat kami ajukan di akhir tahun? Apakah itu bisa tetap diajukan atau tidak? Atau adakah solusi dari keterlambatan itu? Jadi kalau misalnya SPM yang terlambat tapi diajukannya di akhir tahun. Nah, gimana nih kira-kira penanganannya nih Mas Pak Hardin, silakan. Mungkin yang pertama ya, poin pentingnya adalah jangan berencana kamu terlambat gitu ya. Jadi dari awal diantisipasi memang. Tunggu pertanyaan. Oke, mohon maaf, mungkin kita bisa terima telepon berikut yang masuk. Mohon maaf. Halo, selamat pagi. Anda bertanya, KPPN menjawab. Pagi. Selamat pagi, dengan siapa Ibu? Dengan Nur. Ibu Nur. Oke, baik. Iya. Ibu Nur Pak, di mana? saya mau di Mamuju, Oke, Pak. di Mamuju. Saya Oke. mau tanya bagaimana itu kan kartu kredit pemerintah kami belum jadi karena kami itu satker baru. Nah, bagaimana jika itu ternyata jadinya di akhir tahun, di akhir November lah. Kira-kira masih bisa digunakankah itu atau bagaimana? Kemudian terkait gaji 2024 bisa ditanya juga nggak ya Pak?
Boleh Boleh, silakan. silakan. Nah, gaji kami kan masih di Makassar, masih nyantol di satker lain. Terus kemarin saya dapat konfirmasi, katanya itu baru bisa diajukan di akhir Desember. Jadi berarti kami terima gaji itu mengalami keterlambatan ya Pak, karena baru bisa diajukan di akhir Desember. Berarti otomatis pengajuan SPM-nya itu di awal Januari. Oke, jadi ini mengenai gajian pertama KKP. Kalau misalnya jadinya di akhir tahun, apakah masih bisa digunakan di sisa akhir tahun anggaran? Kemudian akhir November. Ya, berarti bagaimana, dan yang kedua bagaimana jika gaji 2024 diajukan di akhir Desember akan mengalami keterlambatan gitu ya? Benar, iya. Oke, itu aja Bu Nur. Oke. Iya, Baik. makasih Pak. Iya. Makasih. Ya, selamat pagi. Pertanyaan yang sangat berbau keresahan ya. Dan ini hak semua orang. Iya, wajar pasti. Biasanya kalau masuk ke kantong, misalnya memang ini penghasilan bulan itu meresahkan kalau belum terima. Waduh, ya pasti. Mudah-mudahan tidak terjadi. Baik. Termasuk yang di sini-sini nih. Baik, tadi yang bagaimana jika SPM tadi terlambat di akhir tahun, tadi pertanyaan dari Ibu Hikmah, Pak Hardin. Itu yang jangan merencanakan untuk terlambat. Jangan merencanakan untuk terlambat. Prinsip dasar ya. Dasarnya jangan merencanakan untuk terlambat, dan jangan menunggu sampai akhir batas pengajuan. Di langkah-langkah akhir tahun memang sudah ditetapkan tanggal-tanggal pengajuan SPM-nya. Mungkin bagi Ibu siapa namanya tadi? Bu Hikmah. Bu Hikmah. Nanti diperhatikan batas-batas pengajuan SPM di langkah-langkah akhir tahun tersebut. Andai pun jika memang terjadi, tapi ini pilihan terakhir ya, pilihan yang sebisa mungkin tidak digunakan. Jadi andai pun memang terpaksa ya, mendesak atau terpaksa harus diajukan, memang masih ada mekanisme dispensasi, tapi ini persetujuan dispensasinya sifatnya selektif ya. Jadi tidak serta-merta semua satker atau Bapak Ibu terutama Bu Hikmah bisa mengajukan SPM yang melewati batas akhir dengan dispensasi. Iya, artinya jadi mungkin kita tetap utamakan batas-batas waktu yang ada di langkah-langkah tahun. Siap. Berarti mungkin memang ada mekanisme dispensasi, tapi itu jangan dijadikan sebagai senjata andalan begitu ya. Saya ini keadaan terpaksa saja baru kita. Iya, betul-betul memang sudah tidak bisa ini kok, mungkin yang hal-hal yang sifatnya force majeure ya mungkin ya. Baik. Jadi untuk keadaan terpaksa. Boleh ditambahkan nggak Mas Rahmat? Iya. Pak Ferry. Saya sepakat dengan Mas Hardin ya, dalam pengertian Bu Hikmah harus harus kemudian tadi koordinasi aja sama KPPN gimana caranya kalau ada kendala gitu ya. Karena pada prinsipnya yang namanya belanja pegawai itu kan berkaitan dengan hak orang. Kami akan sangat berupaya seoptimal mungkin karena itu adalah hak semua orang gitu ya. Jadi pada prinsip pertama adalah Bu Hikmah dan Bapak Ibu mungkin yang mendengarkan, kalau masalah terkait dengan belanja pegawai jangan resah lah. Bisa dibayarkan sepanjang itu tadi. Koordinasi aja ke kami, kira-kira ada kendalanya di mana dan solusi apa yang terkait, mungkin case by case ya Bu Hikmah ya. Nanti silakan nanti pengajuannya seperti apa yang masih kurang dan sebagainya, sehingga kita tidak menunggu apa yang dilakukan di Makassar. Jangan gitu ya Bu Hikmah ya. Jangan-jangan setelah datang ke KPPN ada solusi tertentu yang kemudian bisa menggait ke teman-teman yang di Makassar, kita bisa lakukan telepon ke sana dan atau seperti apa gitu ya, sehingga proses percepatan tadi yang harusnya bisa lebih cepat, yang tadinya dibilang harus tertunda dan sebagainya, itu yang mungkin jadi pikiran kita bersama ya, karena kan pada prinsipnya harusnya nggak kejadian seperti itu gitu ya, karena memang untuk gaji sudah rutin, apalagi harusnya nggak ada masalah gitu ya, tinggal masalahnya nanti terkait apa. Karena masih di Makassar, kita lihat nanti kita telepon Makassar seperti apa dia. Mungkin itu Bu Hikmah sebagai tambahannya. Terima kasih. Oke, baik. Berarti respon dari Pak Ferry tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Nur dari pertanyaan kedua nih, yang bagaimana jika gaji 2024 diajukan Desember. Jadi tetap koordinasi dengan KPPN selaku pembina mitra kerja terkait pelaksanaan anggaran. Ya, tentu saja kita akan dari KPPN akan memberikan solusi bagaimana supaya, apalagi ini soal hak hidup ya, hajat hidup orang banyak ya Pak Ferry ya. Betul. Baik. Nah, berarti yang sisa yang satu nih, pertanyaan dari Ibu Nur, silakan Pak Hardin terkait KKP belum jadi karena satker baru. Belum jadi atau sudah jadi? Belum jadi. Belum jadi. Belum jadi. Karena satkernya baru. Kemungkinan di November akhir. Siap. Tentu itu memperhatikan dari sisi pagunya ya, sepanjang sisi pagunya masih ada, berarti masih bisa digunakan, dan yang perlu diperhatikan adalah batas pertanggungjawaban penggunaan UP-nya ya, penggunaan UP KKP-nya ya. Yang kedua, mungkin kalau mengajukan SPM
pengajuan UPKKP tentu harus ada persetujuan terlebih dahulu dari KPPN ya. Jadi ada persetujuan dibagi ya, ada rupiah murni, ada KKP. Nanti perhatikan ininya, batas-batas pertanggungjawabannya SPM pengajuan UKKP-nya. Jika sudah lewat tentu sudah tidak bisa digunakan Pak ya. Karena nanti berarti digunakan di tahun depan lagi ya kalau seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa KKP ini sebenarnya alat ya, karena tools saja ya, begitu ya. Kalau memang sudah tidak bisa digunakan melewati batas waktu yang sudah ditetapkan dalam batas-batas langkah-langkah akhir tahun, tidak mengapa karena itu masih bisa digunakan untuk di tahun berikutnya. Kira-kira demikian, Pak Hardin. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Oh, sampai saat ini belum ada ya. Oke, baik, sudah mungkin karena sudah mau 1 jam ya, sudah waktunya kita untuk closing acara ini. Jadi mungkin sebagai wrap up atau kesimpulan akhir yang sudah disampaikan dari berbagai pemaparan dan diskusi yang sudah kita dengar hari ini, bahwa akhir tahun anggaran ini merupakan suatu keniscayaan yang akan terjadi di mana ada beberapa tantangan nih, terutama dalam hal transformasi proses bisnis dari yang semula menjadi dari semula menggunakan tanda tangan basah, kemudian kita permudah dengan tanda tangan elektronik, dan yang kedua ada juga nih Airpata ini sebagai pengganti garansi bank yang pada hakikatnya kita luncurkan, kita gunakan, kita implementasikan untuk memudahkan pekerjaan Satker. Namun demikian tetap ada harus ada konsekuensi yang harus kita lakukan, terutama dalam hal penyesuaian yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry ini, udah dibikinin singkatannya lagi luar biasa ini, PMDK. Jadi perhatikan batas waktu terkait penyampaian dokumen, terus ada juga mitigasi risiko yang terjadi terutama dalam hal peralatan dan mesin, atau kemudian jangan lupa dukungan SDM juga harus diperhatikan, dan yang paling penting dan tidak lupa juga harus kita lakukan adalah koordinasi antar lini nih, baik internal dalam Satker ataupun dengan KPPN selaku pembina keuangan di pelaksanaan anggaran di APBN. Oke, mungkin kira-kira demikian yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih kepada yang sudah berdiskusi hari ini, luar biasa pertanyaannya sangat membangun, sangat konstruktif. Ada kritik juga gitu. Terima kasih juga buat RRI Pro 1 Mamuju sudah menyediakan spot dan menyediakan tempat yang nyaman buat kita untuk menyampaikan pesan-pesan dari kami dan selaku dari KPPN Mamuju. Kami kembalikan ke Mas Randi operator. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama KPPN Mamuju, dan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah gabung lewat banyak jalur ya, ada dari Facebook, WhatsApp dan lain-lain, dan kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Randi dari Pro 1 RRI Mamuju undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.